Ayo, ayo, ayo dulur, monggo enggal, enggal saung golek berkah lan pitutur supaya bisa urip makmur. Ono nanda yudalan tempe sahur bareng Gus Miftah. Mung ono nang CTV. Ayo ibu-ibu, ayo ibu-ibu. Ibu siapa toh? Ibu-ibu yang ada di rumah. Betul lah. Jadi paling tidak kalau kita muncul itu yang ada di rumah juga harus tetap semangat, ikut nyanyi, ikut tepuk tangan. Betul. Coba kasih tepuk tangan mewakili dari pemirsa yang ada di rumah. Insyaallah, insyaallah. Ribuan. Iki kayak Karlan kayaknya. Karlan ya? Kembaran ini. Kayak Karlan. Nah, ya. Iki kan sing mau syuting iki. Mau kapan? Mau kapan? Oh, enggak ya? Kemarin. Acara Leo. Mau acara Leo. Karlan. Karlan, nih ya. Luar biasa loh ya. Luar biasa. Belani rengginang nang jero toples ya sampai kuwabe dileponi kabeh. Luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semakin dekat sama yang namanya Fitri, Idul Fitri. Iya, karena kita sudah memasuki sahur di hari yang ke 23. Tiga. Iya. 4. 23 ditambah 1 sama Berarti dengan ini 24. Gitu Mas Jadi Tebe. kita lebaran kurang 6 hari lagi. Iya. Masya Allah. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut lebaran. Ya, Waduh, betul. luar biasa ya. Nah, Menyambut supaya kita menyambut lebaran nanti kita bisa sholat Idul Fitrinya biar nggak telat, kita berkendaranya juga nyaman. Ya. Paling tidak kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi pengen yang lebih baik, pertama. Luar biasa memang ya kalau pakai Pertamax itu kalau misalnya kita laju di jalan itu benar-benar kenceng banget. Bus, ya kan? Ya, kalau mengendarai itu loh. Pertamax. Pertamax. Bus. Numpak apa? Pertamax loh. Iya, pakai Numpak- mobil. Numpak apa? Bis. Loh, Apa? wong mampu ya ora perlu numpak sing cilik-cilik, Iya. Bang. Numpak iku segede pisan langsung Bener. kampet wong swidak 50. Ku jenenge wong sugih. Digo kabeh ngono ya. Oke, yang paling pasti setelah menggunakan Pertamax itu biasanya di jalan ya kan, misalnya on the way ke sini ke studio, tiba-tiba itu kangen sampai keluargane, telepon. Nah, biasanya kalau di tol ada daerah-daerah tertentu itu yang pasti kita mendapatkan low signal. Signalnya kadang-kadang putus-putus. Ya. Nah, bahaya. Soalnya menggunakan yang lain. Makanya kalau misalnya Anda mengalami seperti yang apa yang saya alami, untuk itu jadilah janda. Oh bukan, maksudnya pakai Telkom Indonesia. Pakai Telkom Indonesia tuh nanti semuanya lancar insya Allah. Lancar. Gak ada putus-putus lah ya. Oke, betul sekali. Terus? Juga intinya saya ucapkan terima kasih buat Masya Allah. salah satu andalan saya yang menemani saya selama 24 hari ini. Ya. Aku sahur gawe iki. Masya Allah. Oke. Buka gawe iki. Masya Oke. Allah. Wis to, kabeh aku moh. Cuma iki tok sing paling tak senengi. Kenapa? Apa itu? Duh, sarimi karena ada varian baru dari sarimi. Masya Allah. Pengen tahu? Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Karena apa? Puas enaknya, puas kriuk ayamnya, juga puas porsinya, dan yang terpenting adalah puas harganya. Cari yang puas. Ya sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Puasnya ngegas. Ngegas banget kalau misalnya aku mau datang ke sini tuh syutingnya. Tidur nyaman? jam- Tidur nyaman? Hah? Aku tidur juga nyaman. Nyaman. Aku Tidur nyaman kan?
Alhamdulillah. Tidurnya di mana? Di Pengen nyaman. rumah. Itu Kan loh. di tidurnya. rumah, tapi aku sebelum ke rumah itu pas make upan itu di sebelah sini loh. Oh, gitu. Tetangga kita di sini di Best Western Papilio Hotel yang dimana itu gedungnya tinggi banget. Kalau misalnya Laut Ahmad Yani itu benar-benar kelihatan terpampang nyata. Ada kubu-kubunya itu loh di gedungnya, Iya. ya kan? Itu memang yang namanya Papilio Hotel, wherever life takes you, Best Western is there. Komplit banget. Nah, terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung kita ya. Masya Iya, Allah. Oke. Ini sahur ke-24 ini temanya apa Mas TB? Lockdown. Wah, Lock itu kunci, Kunci, down down itu itu bawah. bawah. Berarti Berarti- selama puasa kamu harus mengunci yang di bawah. Bukan gitu. Artinya gitu. kita harus bisa menahan hawa nafsu. Nah, itu lockdown hawa nafsu. Alhamdulillah ini puasa ke-24 kan. 24, benar. Insya Allah Kamu semakin sabar, semakin Masya sabar. Allah. semakin bisa menahan hawa nafsu. Masya Betul, Allah. Mas. Karena Misalkan ini meja ini tak tendang ini, oh, aku nggak bakal marah, Mas. oh Kursi kamu tak nggak marah tendang terus ini? berarti apa? Aku juga bakal marah. Terus? tak gebrak-gebrak. Oh, toh gak marah, Mas. Aku sabar. Nah, Masya sebab- Allah. Lah kan ngene JTV ora gitu. Tiba-tiba Tiba ngono. ya aku rapi piye. Kurang ngono. Maksudnya nggak gitu. Kita harus semakin hari kita harus semakin apa namanya kita menahan hawa nafsu. Oh, ngono loh Mas EB. Siang kita berpuasa, malam kita Kita? juga harus iktikaf di masjid, Ah. tadarus dan lain sebagainya, taraweh Tuh. gitu. Nek siang itu memang kita harus menahan hawa nafsu, Mas. Nek bengi kita los, bebas. Loh, apa kok nahan-nahan ku cukup awan tok. Posone cukup awan. Posone Betul, awan tok. Bengi. Bengi ya kita bebas lah. Namanya kita menahan nafsu dari matahari terbit Terbit. sampai terbenam. Loh, itu maknanya dari lockdown hawa nafsu. Jadi posone awan tok. Awan tok. tok lho. Bengi bebas. Bengi Bengi bebas. Gak Los, jane lho. kiyaine candi ngene lho. Lah iya. Loh, kowe gak ngerti, Mas. Itu pengertian lockdown hawa nafsu kayak ngono. Loh, nek jenenge melokdown hawa nafsu ki ya awan ya poso, bengi juga Bengi ya. puasa. Tuh. Walaupun makan minum boleh tapi hawa Hawa nafsunya tetap nafsunya ditahan. Ah, lah nek bengi aku melok nahan hawa nafsu. Istriku kesepian, Mas. Apa kamu gak kasihan? Loh, ya nggak apa-apa ngono kuwi nggak apa-apa, tapi kan nek wis bar ya kita harus mandi. Mandi. Kamu junub. kuat nahan hawa nafsu sampai malam gak? Kuat. Loh, kenapa? Lu kan bojone apa sih? Nek bojone kok ini. Episode awal di kandang. Ya wes, ayo kok bengi. Nanda, Ya. ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya TB ini. Apakah puasa ini cuman hanya siang Ha-ha. sampai maghrib buka puasa, setelah itu ugal-ugalan para reben ya Terus kan? lockdownnya hawa nafsu itu Ah. caranya gimana? Bener lah harus awan. dijelaskan. Bener, lek bengi ngawene miring kabeh mlakune. Ini arek iki. Aku ngirene bengi ora tau bah koyo ngene aku, Mbak. Nek Terus bengi, siapa? Aku paling meneng tok cagak karo ngene tok aku. Oh, Malah temen nih. Apakah kira-kira boleh? Untuk itu langsung saja kita tanyakan kepada Ibu-ibu silahkan ikut dipanggil. Goib. Ibu-ibu sudah mulai goreng kacang, rengginang, mente Iya. ya. Kita langsung tanyakan kepada siapa? Gus Miftah. Monggo, Pak Yai, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bi nasta'in ala muridina wadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Car. Para pemirsa JTV di mana Bunda? Enggak, Divan lanjut Kiai. Monggo loh Yai. Apa sih artinya lockdown? Tenang, kamu tak pikirkan. Melorot-melorotnya apa loh? Kok melorot-melorot? Anu, asam uratku kumat. Mas. Boten. Lanjutnya jare iso. Tenang. Anu, sudah Gimana jelas kan? rasanya duduk di kursi panas? Pak? Oh, enak jelas kalau di sini sombong. Anu,
Sudah jelas ya hari ini? Oh, sudah. Jelas apa nih? Jelas apa nih? Duh, jelas antara permasalahan kita loh Mas. Aku ada tender dengan apa ya? Kalau seseorang diminta untuk ngisi sebuah acara yang dipikirkan cuman kontraknya tok, itulah bagian dari hawa nafsu. Harus direm. 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 Jadi iki hawane, iki nafsune. Aku pengen karo hawa, nafsu pengen ngetak ndiasmu. Wong kursiku mau nggowe piye karepmu? Nggih. Dilapin dhisik. Nyuwun sewu teman-teman dari FD tolong dibersihkan pakai air 7 kali. Soalnya pakai pasir ya. Najis Najis. gua sandok. Nyusu. Apa meneh? Oh, nggih, Mun. Nggih, Mun. Kowe gak-gakno iki jenenge. Urung dipenjak, urung tak nggih, urung tak bersihkan. Hati-hati ke bar dirajah kala cokro. Kowe rong tau diidoni wong edan? Dereng. Karlan idoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin, amma ba'du. Para pemirsa di rumah dan pemirsa yang tidak ada di studio, ya karena ini sudah hari ke-24, Ya, maka biasanya mempersiapkan diri untuk lebaran. Betul. Sudah mulai nyuci-nyuci toples. Kenapa TB tetap hadir di sini? Karena di rumah gak ada yang dicuci. Jajak nyuci. Aku riyo pagerku tak kunci kok. Alah ngapa? Salaman kon jebo. Ngalih Faidir terus ora jajane. Enak Ora. pagere ta omahmu? Enak pagere ta? Oh yo kayu mpring iki lho Mas. Udu toh. Kae lho, dong talas ke lho apa? Kok dong talas? Napa? Sing nggih pagere wong-wong omahe wong desa ke lho. Godhong-godhong ke lho. Godhong nggih. Godhong Talas. talas katuk ngono kae lah. Kowe lak ning omah ra duwe dhuwit bodo iki aja ning omah malahan. Justru itu cara berpikirnya adalah berarti Allah memberikan kesempatan kepada kamu untuk sowan ngene wong. Mila begitu silaturahmi ujung sakmu sing gede. Nek begitu mulai kebak iso ngisi rodong ning omahmu ngono lho carane. Wong kula anggere badhe mertamu ngaten niku mesti wonge no. Wis curi ganti sik. Nggih, iki nah. Duit iki mesti ngaten lho. Ngono kuwi to. Ngelak sok bodohe sungkem ning pondok wae. Nggih. Nah, insyaallah. Buka kita iki. Oh, mesti ngono mesti buka. Tapi ya enggak menerima orang susah biasanya. Wis susah ora, Be? Sapa? Wis susah to? Jane mbiyen. Saiki. Saiki yo iya to, Mas. Nah, hari ini kita akan berbicara persoalan nafsu. Nafsu yang harus di lockdown. Nafsu itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Ada papat, 1, 2, 3, 4. Dan keempat orang ini yang bisa bikin nafsu cuman Nanda. janda, bukan Anda. Karena hidup ini akan semakin indah bila diiringi dengan janda dan tawa. Canda. Oh, canda ya. Janda dan tawa. Karena hari ini memang yang bisa bikin ketawa adalah janda. Oke. Nafsu itu apa saja sih? Gitu. Dan bagaimana cara melockdownnya? Kalau tadi DPP lockdown, lock yang bawah Dikunci. lock dikunci, down di Down di bawah. bawah. Jadi yang kunci di bawah. Ya gue mau sing ngisor dikunci, sing dhuwur geragas ya umum gue mau. Lockdown itu otak yang lock, pendapatannya down. Karena sampai hari ke-24 belum tanda tangan. Yang pertama ada istilah nafsu, nafsul ammaroh. Yang bisa kita lihat di dalam surat Yusuf ayat 53. Apa itu nafsu ammaroh? Adalah nafsu atau ruh yang senantiasa mengajak ke dalam kejelekan, keburukan, kejahatan dan kemaksiatan. Jadi nafsu ini orangnya mengajak elek tok. Itu namanya la ammaratum bisu, nafsu ammaroh. Jadi kalau TB ada godaan-godaan dari dalam hatinya pengen lakon itu minta elek, ranti duit pengen maling, delok wong wedok pengen itu bagian dari nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah yang Allah catatkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Apa itu nafsul lawamah? Nafsu atau ruh yang senantiasa menyesali, meratapi, menyadari atas perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi bar nafsul amarah, kamu tahu mamane gue nafsu, nakal macam-macam. Setelah itu ada perasaan menyesal, ada perasaan meratap, ada perasaan gimana-gimana, hatinya nggak nyaman. Itulah yang disebut dengan nafsul lawamah.
Kemudian nanti ketika ada nafsul mutmainnah, kemudian yang keempat ada nafsul mulhamah. Apa itu? Setelah THR diberikan baru akan saya sampaikan. Lah, ngenteni suwi. Weh. Baiklah para pemirsa, bagaimana nanti Gus Miftah akan menjelaskan tentang bagaimana melockdown hawa nafsu? Ya, saksikan terus, masih tetap di Sahur Bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Nambah barokah. mangan jadah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Ayo, yang baru bangun sahur jangan lupa langsung disiapin semua makanannya dan juga minumannya sebelum nanti akan tiba azan subuh ya. Yang paling pasti kalau biasanya aku sahur itu sukanya bangunin teman-teman aku ya kan, terus juga telepon-telepon. Kalau enggak masih lama udah bangun selain nonton JTV, lalu gambarnya banyak-banyak semut itu loh. Karena anten makanya langsung aja aku pindahin ke UCTV, tentunya menggunakan produk dari Telkom Indonesia. Kenapa? Karena memang Telkom itu loh, the world in your hand. Hah, Benino nggak Pertamax kok ya kurang oleh voucher ya sampai akhir-akhir gini 1 minggu terakhir loh ya. Mungkin Pertamina nantinya akan memberi saya 1 drum insya Allah ya. Kenali keunggulannya, Pertamax ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu itu loh bisa lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri Indonesia. Jadi lebih baik yuk langsung aja kita gunakan setiap hari bahan bakar kita menggunakan Pertamax. Pahlawan tanpa tanda jasa itu guru. Cakep. Gus Miftah, Lebaran itu sudah siap punya istri baru. Ya. Nanda, Ya. cari pasangan itu yang kayak sandal jepit. Walau nggak keren amat, yang penting nyaman. Yeah. Gila contoh nih, Masya Allah. Nanda, Iya, kalau di Jakarta ada Tugu Monas, cakep. di Surabaya ada Tugu Pahlawan, Cakep. maka di hatimu ada Tugu. Tugu apa? Tugu aku pasti akan melamarmu. Tunggu. 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 Tugu. Tunggu. Jal, kowe iso mbajuli Nanda dengan bahasa terbaikmu kaya ngopo Jal? Coba. Nah, 1.000. 1.000. Sewu. 1.000. Yo, Ndang. Kenapa? Merayu Merayu Nanda. dia. Nanda, Hmm. boleh mendekat, Gus? Boleh. Dah. Hawa nafsu. Nah. Iso apa ora kowe? Oh, Bisa, ah, piye, piye? Pitoni saka kene wae. Piye. Nanda, Hmm. kalau mau membeli baju, pilihlah warna yang merah muda. Asik. Kalau kamu pengen cari suami, pilih yang ganteng seperti saya. Wah, sekarang TB kepada Nanda. Nanda, Hmm. Tak syutingi. Nah, tak syutingi. Kamera, roll. Enggak, nggih Roll, gulung-gulung. barang bukti nggih bojone. Nanda, Hmm. kalau kamu ingin makan mie, Mm-mm. carilah mie yang masih mentah. Cakep. Terus? Jika kamu ingin mencari calon suami, Mm-mm. carilah yang seperti Gus Miftah. Kowe kanggo kowe. Yang itu. Baleni. Lah tak nggih barang bukti sama Gus Miftah iki lho. Iki lak barang bukti nggih aku ta iki. Tak kon nglamar no Gus Miftah lho. Oh. Keren. Ora baleni kanggo kowe. Baleni. Kanggo kowe. Coba. Ulang. Malah balik Gus Miftah. Ngarep-ngarepannya piye, Mo? Kalau mau membeli mie, Oh iya. Nanda, Iya. kalau kamu mau membeli mie, Kenapa? tolong Tolong apa? carilah mie yang bisa dimakan. asik. Asik. Kalau Cakep. kamu ingin mencari seorang suami, Mm-mm. jangan pilih yang seperti Pak Irman. Tapi pilihlah yang kayak aku. Siapa? Aku adalah salah satu penggenap dari jantung hatimu. Wah, Asik. Kamu tahu Nanda? Coba nadanya G. Asik. Asik. G. Gimana? Boleh dengan berdiri, boleh? Boleh dengan berdiri. Nah. G. Ya. Iki wis G, iki wis G. Nanda, Hmm. G.
Mas G. Iki wis G. Iki wis G. Tangkemi lho iku. Iki wis G. wis G. G ngono kuwi to? Ya. Ngurus aku G piye nih? Yayan. Lagu apa Mas? Boleh lagu nuansa religi? Oh, boleh. Silakan. Wah, wah. Kila hadil Asik. mata fi masa Terus launa isi sama launa ayasna bakum lau tadriki kabinasti kalikol atak mas iku lagu romantis ratayupan wis ngedang ora rasa ngedang tolong Gus sampean genten di sini Ngawur ae. Ngawur ae. ora sengaja iki menjatuhkan lha iki gerakan karo Gus Miftah lho Wes jangan lho. Padha karo menjatuhkan harga diri hamba. Nah. Muni ngono. ke padha karo menjatuhkan harga diri hamba Rumangsamu apa? hamba Allah ngerti ora Seneni. tidak ada. TB iku dine ngrayu nandae kanggo lagu kelayung-layunge kae kok Nah. versi Cak Yuda kok. Itu Mas. Ana tangis kelayung-layung. Terokno. Terokno. Musik. Ana tangis kelayung-layung. Tangis rondo. atine bingung Asik. Nangis nangis saben wengi turu ijen rana sing ngancani Asik. Asik sikat. ditumpaki arang-arang lah wong rondo iki sing numpaki sapa? Sing numpaki sapa? Sing numpaki sapa? ingkang kersa nyanyi ku boyo nyuwun sewu sing satu lagi ungkapan dari lagunya apa kau bagikan itu loh Mas Ora iso kon mulih, bisa ora Model. Bisa nek iki api. Ayo. Api, teman nih, serius. kau bagaikan rahwana Asik. Asik. mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama Tarik. Susi kelaminnya biru Pak Isa Susi kelaminnya biru ya. Mana bar dicat yo. anu kita bar Kursi pelaminan Pelaminan yang biru, biru. Susi kelaminnya biru. anu kita berketatap meja Wong edan. Nah, apa tadi yang kedua? Yang ketiga, masih ada dua lagi tuh tadi. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah yang kemudian sering kita baca dalam surat Al-Fajr ayat 28. Nafsu ini adalah nafsu atau ruh yang tenang. Tidak ada rasa takut dan khawatir atas kepastian janji Allah. Lah nanti akan saya tekankan di nafsul mutmainnah ini. Lah nanti TB itu kelasnya di mana? Di amaroh atau di lawamah atau di mutmainnah. Nah nanti kita lihat. Atau sukanya ngemut, lah nanti kita lihat. Kemudian yang keempat itu ada nafsu lagi namanya nafsu mulhamah. Dalam surat As-Samas ayat 8. Nafsu roh atau jiwa yang selalu berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau konteksnya bulan Ramadan ini bagaimana kemudian kita melockdown hawa nafsu? Salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Buktinya apa?
Ketika Rasulullah mengatakan, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, manis tato aminkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa punya kemampuan segeralah menikah. Makanya jangan ditunda-tunda Nanda. Segera menikah. Kalau nggak ada pasangannya? Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Asik. Tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Amin. Siapa dia? TB. TBC. Maka Rasulullah mengajarkan apa? Fa'ilam yastati, kalau memang kamu belum bisa menikah, fa'alaihi bisaum, poso. Ternyata poso ini bisa menundukkan hawa nafsu, terutama nafsu-nafsu yang jelek. Lah, apakah kalau kita berpuasa malamnya nggak boleh nafsu sama istri? Lah, nanti kita jawab di segmen berikutnya setelah TB menikah dengan Nanda. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah dan harus ditungak Gus Miftah loh dah. Nggih. Yuk, kita halalkan segera yuk. Pemirsa, masih banyak lagi yang akan dijelaskan oleh Gus Miftah. Apa saja? Bolehkah kita melakukan hawa nafsu sesudah buka puasa? Jangan kemana-mana, tetap di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah Barokah. Mangan jadah wayang sore sahur bareng Gus Miftah. Wong ana nang CTV. Ini saatnya saya menjawab pertanyaan dari pemirsa. Ya. Siapa pemirsanya? Ya, mereka bertiga. Kita. Termasuk mereka para pemusrik. Musik. Musik. Ah, sekali-kali sing takon sing tak bening. Mari Mbak silakan tanya. Ayo, Pak. Maju. Takon. Maju dong. Kira duduk Ormas TB Biar kan? kelihatan. Sini. Sini. Mbak, ini loh. Oh, namanya Agnes juga ini. Oh, silakan Ini, Mbak, Mbak. tanya apa? Yup ning kene yup. Yuk. Ning kene yup lho. Tadi yang pertama sebelum Mbaknya menyiapkan pertanyaan, Ya. tadi pertanyaan dari TB soal apa, B? Soal bolehkah kita melakukan hawa nafsu sesudah buka puasa? Puasa. Gus? Soalnya kan biasanya orang pikirannya nek poso kan awan, tapi begini kan orang. Bebas, los. Bebas ngoten niku. Maksud mungkin nafsu karo bojomu ngono to? Nafsu semuanya, Gus. Jadi koyo yo ngombe, yo main ngaten niku karo bojone ngoten. Pertanyaan saya, Ramadan iki awan tok apa karo bengi? Siang, Bulan Ramadan kuwi awan tok apa bengi? Siang. Apa awan bengi? awan kali bengi. Lah iya, berarti awan karo bengi statusnya apa? Padha. Mung bedane puasa itu dilaksanakan di siang hari. Tapi mengekang hawa nafsu kita dilatih untuk siang dan malam. Ora kok awan ra oleh bengi entuk. Kuwi jenenge wong petok tak kandhani. Nah, malam sesuatu yang dihalalkan boleh, umpamane kalon karo bojo. Bahkan kowe batalke poso pas maghrib karo bojomu entuk. Allahu Akbar, jelep ngono oleh ora apa-apa. Wong karo bojo kok. Mosok ngate mak jelep. Betul lemes ngaten niku. Lah ya. Ya mbuh. Wong nyatane ana kok. Wong batalke nganggo kuwi kok. Sing ora entuk kowe batalke karo Nanda. Kuwi gak warai lara atiku. Jadi Ramadan itu siang dan malam, tidak hanya siang tok. Makanya 1 bulan Ramadan. Tapi hal-hal yang memang sebenarnya tidak diharamkan ya boleh dilakukan di malam hari. Makan, minum selama halal. Orang kok awan kok diempet begini ngamuk yo, jangan, nggak boleh. Gitu. Jatah bengi kalau karo bojo boleh sampai sebelum subuh. Ora apa-apa. Kan boleh nggak kalau malam ketemu sama istri? Boleh. Ya nggak boleh ketemu istrinya tetangga, itu nggak boleh. Dari Mbaknya sekarang. Iya, silakan Mbak. Tanya, Mbak. Ini istri TB yang ketiga. Oh, langsung ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah Gus. Oh, astagfirullah. Iya, innalillahi. Wow, saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Gayamu. Sin. Sarungku keri renggenmu telung dino. Apa, Nduk? Pertanyaannya, Nduk? Gini, kan biasanya kalau wanita itu ada libur haid ya, Gus. Itu kan nggak diperbolehkan untuk berpuasa. Apakah suaminya itu boleh mengikuti seperti itu? Katanya itu ingin menyenangkan hati istrinya. Apakah boleh, Gus?
Oh, sebenarnya pertanyaannya yang paling apik orang ngono. Kalau kita dalam keadaan haid, boleh nggak kita menyenangkan suami? Nah, itu maksudnya. Maksudnya itu Iya. loh. Iya, boleh dengan cara yang lain. Iya. Bojomu lho sangonono kon tuku. Oh, coba ngomong. Lah biangel dia pengen nyeneng sing lanang lho. Lah iya. Maksudnya tuku jajan ngono lho awakmu gak Nggak masak. usah tuku jajan, tuku kroto wae. Kroto no, Pak? Pakan manuk. Nek jangan pergi mboten ngertos. Orang ngerti. Bahasane pojok kampungnya empal brewok. Empal brewok. Ora to empal jenggot. Ah, jenggot. Jadi orang yang kena uzur karena haid, yang pertama, perempuan itu tidak boleh marah-marah gara-gara haidnya. Mamin imro'atin tahidu, tidaklah seorang perempuan itu datang bulan alias haid, alias menstruasi lo ya, bukan mencret-mencret. Gitu. Illa kanat haidotuha, tidaklah kecuali datang bulannya haidnya kafaroton 5 mada min dunubi, menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lampau. Wong wedok enak. Datang bulan itu loh, menghapus dosa-dosanya lebih yang telah lampau. Makanya kalau kemudian kamu datang bulan jangan suka marah-marah. Kon kadang-kadang wong lanang njaluk apa, ngongkon apa, aku kisik men, ngongkon wae. Boyokku keju. Lah kepiye apa boyokmu didekekke dhisik gitu loh. Jadi tetap melayani suami sebaik mungkin, tentunya yang dihalalkan, yang diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan seumpamanya kumpul suami istri dalam keadaan haid itu nggak boleh. Tapi bagaimana Gus kalau menyenangkan suami dengan tidak seperti itu? Boleh. Kan masih bisa Tante Rosa. Masih bisa solo karir. Nah, itu boleh. Masih bisa dengan cara yang lain. Tanyakan kepada yang berpengalaman. Silakan manusia luknut. Belum butuh nate ngaten. Daerah tahu, soalnya duwe cadangan. Ya, Duwe ban serep. Sapa? Kowe. Aku nek ngono iku nggih sabun, Mas. Dinggo apa lho? Yo aku ajinabat ben pikiranku gak kotor lho. Wah. Nek pikiranku kotor niku ngesakno Mas aku. Sing kotor iki ra pikiranmu, Napa, Pak? raimu. Jadi seorang istri masih boleh menyenangkan suaminya selama tidak melalui jalan yang memang dilarang. Karena memang orang haid itu punya ketentuan. Salah satu tidak boleh melakukan hubungan jinabah antara suami dan istri. Tapi di luar itu caranya ya boleh-boleh saja selama tidak melalui jalan yang diharamkan. Ngono, Nduk. Sing lanang ku ya sabar, sing wedok kono men gasruk wae. Ora oleh. Jadi gitu, dan Anda yang kena haid harusnya bersabar. Lah kowe iki mung sebulan seminggu ra kanggo kok. Nanda iki bertahun-tahun ra kanggo. Ya Allah, ya Allah. Kalau yang Itu namanya mubadir. Dan mubadir itu adalah temannya setan. Makanya daripada mubadir mau saya manfaatkan. Lah. Aja suwe-suwe lho, Ndak. Selak buntet. Pertanyaan dari Nanda sekarang tanya apa? Kalau misalnya kita berpuasa di tanah haram, nah biasanya kan ada waktu haid. Waktu haidnya itu kita buntu, kita tunda pakai obat itu boleh nggak, Gus? Ya, sekarang ada teknologi dari kedokteran untuk menunda haid, termasuk bagi jamaah umroh maupun jamaah haji, dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau pas di Indonesia? Kalau di Indonesia jangan kan nggak ada urusan, nggak ada alasan syar'i. Kalau haji, kalau sampai waktunya nanti wukuf di Arafah, Anda dalam keadaan haid. Padahal haji itu ya wukuf. Maka kalau nggak wukuf itu nggak sah. Makanya karena wukuf itu nggak bisa digantikan dengan dam. Makanya caranya adalah dengan menunda haid. Dan Anda tahu menunda haid alami tanpa harus pakai obat apa? Gampang, meteng. Loh, Iya. solusi cerdas. Iya. Cerdas. Jawaban Nggih, Pun. spontan tapi gak apik ya. Tak gawe piye? Malah Tanya, Gus. Nah, kita tanya tadi. Kalau umpamanya siang kan istri kita kan lagi haid, berarti kan nggak berpuasa, terus kita yang berpuasa. Terus tiba-tiba istri kita nakal gitu, Gus. Kayak nggodo-nggodo gitu loh. Nggodo-nggodo. Ya apa ya apa ya. Pak? Padahal kita tuh awalnya tidak mau, Gus. Tapi terus digodoh, akhirnya kita ya begitulah, Gus. Namanya sebagai seorang laki-laki kan pasti tidak tahan godaan. Itu hukumnya istri gimana, Gus itu? Dosa
Pertanyaanku siji. Iki bojomu wong apa kirek gaweane nggodho iki? Nggih, ngaten niku biasanya kan terus cocok kan debek niku. Hukumannya berat, B. Kalau bulan puasa melakukan hal-hal yang diharamkan, termasuk hubungan suami istri, itu ganti poso 2 bulan berturut-turut. Lah iki poso sedina emeh modar kok 2 bulan. Makanya boleh kita tidur bareng dengan istri sekamar macam-macam, tapi tidak boleh kemudian menimbulkan syahwat. Karena salah satu hal yang kemudian kita berpuasa harus jaga adalah syahwat kita. Ngono. Bojomu jawab, bojomu godok jawaban. Sorry mah, ini saimun. Ini saimun. Terus gimana Pak? Gue bingung aku tak golek liyane. Jangan, ditunggu sampai malam hari. Hendaknya harus sama-sama bisa menjaga supaya biaya puasa kita tetap selesai sampai maghrib. Ngono be. Pertanyaan lain akan saya jawab setelah yang satu ini. Tetap di mana? Sahur bareng Gus Miftah, ayo dulur nambah barokah. Mangan jatah wayang sore sahur bareng Gus Miftah. Ngomong ana nang CTV. Memang jihad yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsu. Maka sampai dikatakan asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi bukan ngebom kayak kemarin itu di Makassar itu bukan jihad tapi jahat. Jahat. Karena apa? Karena nggak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk melakukan tindak kekerasan. Bahkan di rumah pun kita nggak boleh keras kok sama istri. Maka kemudian ada pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau TB beda, KDRT, kekerasan dalam ruangan tertutup. Iya toh, orang tua harus keras, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kenapa kemudian nafsu ini kita atur? Karena memang nafsu ini tidak untuk kita bunuh. Lah menungso tanpa nafsu ya asik no. Malaikat kan duwe iman ran duwe nafsu, setan duwe nafsu ran duwe iman, menungso duwe iman duwe nafsu. Makanya hidup kita lebih asik daripada malaikat. Makanya banyak cerita, banyak riwayat malaikat ini pengen jadi uang. Karena melihat kesempurnaan manusia, karena dia dikasih nafsu dan iman. Ngono. Dan manusia yang selamat itu kapan? Siapa? Yang tahu kapan menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu. Ngono be. Karo bojone nafsu, karo nanda Iman. Makanya terjaga. Piye? Nek pas cara mengerem nafsu niku pripun Gus? Ngerem nafsu. Nesu terus mboten kuat ngaten kok nesu kali sinten ngoten lho. Ben mboten membatalkan puasa ngaten niku. Tuku kampas rem. Terus dipasang temu Gus. Dipasang ning cangkeme TB. Sesuat ngono kae. Cara ngeremnya gimana? Salah satunya adalah bisaum dengan cara berpuasa. Kowe ngamuk dalam keadaan berdiri, duduklah. Kowe ngamuk ini. Duduk. Duduk masih marah, terlentanglah. Turu wae. Kan jira mungkin toh. Pakai narodo. Terlentang masih marah, tengkuraplah. Masa ngene-ngene lah jira mungkin. Lah kalau bahasa anunya, kalau kamu marah berwudulah. Kenapa? Karena marah itu dari api, wudu itu dari air. Dan api akan padam dengan air. Wudu masih marah, mandi. Mandi masih marah, kungkum. Kungkum masih marah, cemplung ke sumur, nesu ayo. Jadi di manage. Maka salah satu caranya untuk menundukkan nafsu adalah dengan cara berpuasa ini. Lah Ramadan sebulan penuh be, kita dilatih untuk mengalahkan hawa nafsu, untuk menundukkan hawa nafsu. Maka orang-orang yang kemudian mempunyai nafsu yang baik itu disebut dengan orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Ayatnya apa? Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mutmainnah ki cara gampange ayem, tenang, nyaman. Soalnya apa? Disuguh degan. Masya Allah. Kan. Masya Allah. Mau ngopi lagi Pak TB kayak minggu kemarin? Sampun. Sampun. Aku seneng mana TB kopi aku iki.
Ngunjuk mulai Pak TB. Monggo Pak TV. Jadi Pak TB itu kenapa kok agak gelap? Karena terlalu sering minum kopi. Jadi jadinya kulitnya seperti itu, nggak glowing gitu loh. Saniki pun mboten teh saniki kula. Oh teh, oh pantesan raimu sepet. Maka kalau orang-orang punya nafsul mutmainah seperti itu, di Al-Quran mengatakan apa? Faya ayatan nafsul mutmainah. Orang besok yang sowan kepada Allah dalam keadaan tenang itu adalah orang yang mutmainah, nafsunya yang mutmainah. Orang yang mempunyai nafsul mutmainah pada akhirnya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ana bahasa radiyah, ana bahasa mardiyah. Jadi radiyah karo mardiyah kuwi bedane apa? Radiyah iki sapa, mardiyah iki sapa? Rodiah niku wedok, Mardiah lanang. Oh iya iki padha lanange kabeh wedoke kabeh kok. Radiyah kuwi awake dhewe seneng ketemu karo Gusti Allah, mardiyah iki Allah seneng ketemu karo awake dhewe. Seneng pada senenge. Lah aku ketemu JTV senang, JTV senang ketemu aku, pasti akan terjadi hal-hal yang menyenangkan. Betul. Nanda ketemu aku senang, aku ketemu Nanda senang, pasti wow. Hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang diinginkan. Nah, ketika seseorang itu mempunyai nafsul mutmainah, dia sowan Allah itu senang dan Allah senang ketemu dengan kita. Lah kowe disenengi karo Pak Irman, urung mesti Pak Irman iso nyenengke awakmu. Buktine kadino iki belum ada hal-hal yang menyenangkan. Tapi lah awakmu disenengi karo Gusti Allah mesti iso nyenengke awakmu. Kalau kita disenengi oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membuat kita senang. Iya ra? Mila cawe wedok saiki, "Dik, aku iki sakjane seneng karo awakmu, tapi sorry yo aku ora iso nyenengke awakmu." Oh, pemene kaya Nanda. Aku ngerti Mas TB, jenengan seneng karo aku. Tapi mergo jenengan ra iso nyenengke aku, ya aku milih Gus Miftah sing iso nyenengke aku. Pertanyaannya kenapa orang itu kok nyaman ketemu Allah? Karena amale komplit deh. Karena dia bisa menundukkan hawa nafsunya ketika di dunia. Maka ketemu Allah ayem. Yang kemarin saya bilang pas ada Pak Kapolres itu, kalau kita keluar dari rumah, kuwi nyuwun sewu, komplit, nggawa SIM, nggawa STNK, bensine kebak, nganggo helm, kuwi ning dalan wayem, numpak motor rawat di ketemu polisi. Bahkan ana polisi olahraga awake dhewe mandeg, Pak polisi tumban mboten tilangan. Nah, soalnya apa? Komplit. Tapi lah awakmu amale ora komplit, kuwi padha karo metu saka ngomah nggawa motor. Kuwi ra nggawa STNK, ra nggawa SIM, ra nggawa helm, ning dalan mesti tingak-tingu. Ana polisi apa ora ya? Ana patung polisi kewaget setengah mati. Modiar ana polisi, bono patung polisi. Lah, kita itu kalau amalnya komplit, yang kita lakukan ini bisa menundukkan hawa nafsu ketika di dunia, maka ketemu Allah itu menjadi mutmainnah. Orang-orang seperti ini yang akan selamat. Lah, tujuan kita berpuasa salah satunya adalah untuk bisa melockdown hawa nafsu supaya kemudian jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Enak banget tau jenenge. Iso ora saiki posomu iso menundukkan hawa nafsu seperti itu? Insyaallah, Gus. Kenapa namanya hawa nafsu bukan adam nafsu? Kenapa? Karena yang bisa membuat nafsu adalah hawa. Karena saya nggak pernah nafsu dengan Adam. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Aku ora seneng karo wong lanang. Padha aku yo ora. Ngopo seneng karo wong lanang? Nah, saiki tukang kendange takon. Enggak Mas Karlan. Jalan. Piye Lan? Oh, aku seneng Karlan kok. Takon Mas, Lan. kan Mas. Jalan. Hawa nafsu iki. Hawa nafsu. Aku tak takon, kowe ngendang ngono ki nganggo nafsu apa ora? Boten. Ora, nganggone apa? Apa? Tangan. Cah, bener kae. Ngendang go tangan. Go cangkem ya jebol untumu kok. Apa, Lan? Nggih, sampun matur nuwun. Lah, Pertanyaannya pertanyaannya nggih sampun matur nuwun iki lho. Maka orang-orang yang punya jiwa mutmainnah ini dipanggil dengan begitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang mutmainnah enggak perlu minta surga, tapi Allah yang akan memasukkan jiwanya, dirinya ke dalam surga. Ngono. Maka mudah-mudahan
puasa ini mampu melockdown hawa nafsu Amin. kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu. soma godin an adai fardi sahri Ramadana hadi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Allah. Mudah-mudahan semua yang memang sudah kita bahas 1 jam ini benar-benar bermakna untuk Anda pemirsa. Dan mudah-mudahan hanya hawa yang memang di lockdown tapi bukan gaji kita ya. Untuk itu pastikan bahwa Anda setiap hari di jam-jam seperti ini tetap bersama dengan kami di JTV. Kenapa? Karena memang harus wajib nonton. Aduh, aku ketinggalan kalau misalnya tadi pagi. Boleh juga ya melakukan streaming di UCTV tuh. Biasanya caranya seperti apa? Googling aja bareng dengan Telkom Indonesia, the world in your hand. Dan juga sekali lagi tuh Telkom Indonesia ada di sini ya. Dan sekali lagi pemirsa, untuk Anda kalau misalnya mudik ini nggak boleh, jadi cukup menghabiskan lebaran ini muter-muter di dalam kota aja ya. Mall to mall, tetangga antar tetangga, dengan menggunakan yang namanya Pertamax. Karena memang kita harus kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik kita menggunakan Pertamax. Terima kasih untuk varian baru dari Sarimi dan juga terima kasih untuk Best Western Papilio Hotel. Insya Allah besok kita akan kembali lagi. Sebelum nantinya kalau maghrib itu biasanya bikin jajan ya, bikin kue-kue lebaran itu. Besok hari keberapa? Besok kita memasuki 25 ya? 25, Masya Allah. Untuk itu besok tetap stay tune bersama dengan kami. Hanya ada di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu yuk. dulur, Nambah barokah. Atur puasa. Satu lagi ya, baru istirahat. Iku 5 perkarane kaping pisan maca Quran lan